Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, pagi ini kita akan disapa dengan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di hari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Saudaraku, pagi ini firman Tuhan sebagai siraman rohani bagi kita tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24 yang bunyinya demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dalam bahasa Batak Toba, alaidang pola arga hurajumi hosaku, asal mahu pa ujung lakaki daud ulaun nang hujalos yang Tuhan Yesus imah nama katidakon barita nauli taringo tu asini rohani debata. Saudaraku, jika kita sudah sampai pada keputusan tidak menghiraukan nyawa, itu berarti kita sudah berada pada tahap keputusan final dalam hidup. Sekali melangkah, tidak akan mundur lagi. Sekali mengikuti Yesus, tetap mengikuti Yesus walau nyawa taruhannya. Itulah yang terjadi dalam hidup Paulus. Seluruh hidup Paulus merupakan pengalaman dari satu resiko yang penuh tekanan ke resiko lainnya. Ia berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 23, Roh Kudus bersaksi kepadaku dalam setiap kota bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi ia tidak pernah tahu dalam bentuk apakah semuanya itu akan terjadi, atau kapan semuanya terjadi, atau oleh siapakah itu semua terjadi. Paulus telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya di Yerusalem dengan pemahaman penuh tentang apa yang mungkin terjadi. Apa yang telah ditanggungnya membuat ia tidak lagi ragu tentang apa yang akan terjadi di Yerusalem. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dan perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara yang palsu. Aku banyak berjerih payah dan berjerih lelah dan juga bekerja berat. Kerap kali aku tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lainnya lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bisa dibaca dalam 2 Korintus 11 ayat 24-28. Saudaraku, apa artinya ayat ini? Artinya adalah Paulus tidak pernah tahu dari mana asalnya pukulan berikutnya. Setiap hari ia mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan Allah dan firman Tuhan. Jalan-jalan darat tidak aman, sungai-sungai tidak aman, bangsanya sendiri, orang Yahudi tidak aman juga. Bangsa-bangsa lain tentu juga tidak aman. Kota-kota tidak aman, padang gurun tidak aman, laut tidak aman, bahkan orang-orang yang disebut Kristen juga tidak aman. Ia mempunyai 2 pilihan. Yang pertama, menyia-nyiakan hidupnya, atau yang kedua, hidup dengan risiko. Dan ia menjawab pilihan itu dengan jelas. Tetapi
aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21 dan juga pasal 20 ayat 24. Saudaraku, ia tidak pernah tahu akan apa yang terjadi setiap hari. Tetapi jalan Kalvari memanggil, ia mempertaruhkan hidupnya setiap hari, dan itu sangat tepat sekali. Saudaraku, pagi ini juga Paulus mengatakan kepada kita bukan hanya memahami dengan jelas panggilan Allah terhadap dirinya, tetapi dia juga memiliki komitmen atau tekad untuk melaksanakan panggilan tersebut dan bersedia menanggung resiko apapun. Oleh karena itu, dia bersedia melayani secara total. Dia bukan hanya menyerahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, masa depannya, bahkan dia bersedia berkorban nyawanya sendiri agar panggilan Allah terhadap dirinya itu terlaksana. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 18-27. Rasul Paulus tidak mengkhawatirkan keamanan atau keselamatan dirinya, melainkan dia mengkhawatirkan jemaat yang terancam oleh ajaran palsu yang akan merajalela sesudah ia pergi. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28-32. Saudaraku, dengan demikian ketaatan Rasul Paulus terhadap kehendak Allah dan kasih Rasul Paulus terhadap jemaat yang dilayaninya membuat dia sanggup melayani secara total dan sanggup menghadapi semua tantangan yang menghadang. Adanya orang-orang Yahudi yang bersikap sebagai oposisi dan selalu berusaha menghalangi pelayanannya, bahkan berusaha untuk membunuh dia, tidak pernah meruntuhkan semangatnya untuk terus melayani jemaat dan melayani Tuhan. Bila kita menghendaki agar amanat agung Tuhan Yesus bisa terlaksana, kita memerlukan adanya orang-orang yang melayani secara total seperti Rasul Paulus untuk bisa melakukan terobosan dan melayani orang-orang yang menentang kekristenan. Kita memerlukan orang-orang yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku, apakah kita telah mengikuti jejak Rasul Paulus dengan melayani secara total dan bersedia menanggung resiko apapun agar kehendak Allah terlaksana? Itulah pertanyaan yang mendasar. Bila gereja selalu mencari aman dan mundur saat menghadapi masalah besar, amanat agung Kristus tak akan pernah terselesaikan dan terlaksana. Karena itu, marilah saudaraku, beranilah bertaruh nyawa kita demi kepentingan pengembangan Injil Kerajaan Allah di bumi ini. Selamat melayani bagi seluruh hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Salam, di dalam nama Yesus kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk siraman rohani pagi ini yang menggugah hati kami dan mengingatkan kami kembali, terutama hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan di dalam gerejamu, dan juga setiap orang percaya, anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan, agar kami diajar kembali bahwa pelayanan kami akan menghadapi berbagai macam tantangan dan juga kendala. Tapi kami yakin dan percaya, seperti firman Tuhan pagi ini, seperti Paulus yang tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadanya, akan memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, maka Tuhan tidak akan pernah membuat seluruh pelayanan dan pekerjaan kami dengan sia-sia. Tanamkanlah ya Tuhan, dan kuatkan seluruh hamba Tuhan yang melayani bersama dengan seluruh jemaat yang dilayani untuk semakin semangat untuk menyongsong kedatangan-Mu di dalam kasih karunia dan di dalam seluruh perlindungan Tuhan, agar seluruh kami selalu bersuka cita apapun pekerjaan kami, apapun pekerjaan seluruh jemaat Tuhan dan seluruh pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ampunilah kami Bapa pagi ini, sembah sujud kami
dan tahirkanlah kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.